Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa RCTV rahimakumullah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dapat diberikan kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa RCTV yang berbahagia, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia memiliki tujuan. Dan di antara tujuannya tersebut adalah yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Yang artinya wallahu alam bil muradi. Dan ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Kemudian mereka para malaikat berkata kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, apakah engkau akan menjadikan seorang khalifah manusia yang akan menetap di muka bumi ini, sementara kami ini senantiasa bertasbih, mensucikan engkau, senantiasa memuji engkau. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah menyampaikan kepada para malaikat, sesungguhnya aku ini lebih mengetahui daripada engkau, dan engkau belum mengetahui. Inilah pemirsa RCTV yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuan Allah menciptakan manusia adalah menjadikan manusia khalifah di muka bumi ini. Kemudian apa arti khalifah? Pengertian lain khalifah itu adalah pengganti, menggantikan makhluk yang pernah sebelumnya menghuni bumi. Kemudian penjelasan lain juga dijelaskan bahwasanya ada makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala sebelum manusia menghuni bumi ini ada, yakni Banul Jan, sekelompok jin yang mereka itu menetap di atas muka bumi, tetapi mereka itu membuat kerusakan. Maka disitulah malaikat beranggapan bahwa ketika manusia yang memang manusia itu diberikan nafsu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika nafsunya lebih rendah daripada akalnya, maka dia khawatirkan nanti akan merusak bumi seluruh isinya. Bukan masalah merusak saja, tetapi juga nanti akan saling membunuh, akan saling membuat kerusakan, membuat keonaran dan lain sebagainya. Maka disitulah para malaikat menyampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tugas yang pertama. Maka disitulah kita selaku khalifah, pengganti makhluk yang lain, dan kita juga selaku pemimpin di muka bumi ini, maka kita wajib menjaga kelestarian alam. Bahkan Rasulullah SAW ketika diutus menjadi seorang nabi dan rasul, menyampaikan risalah kenabian, kerasulannya kepada kita semua, bahwa Islam itu diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan disampaikan kepada kita bukan hanya untuk umat Islam, tidak, tetapi untuk alam semesta. Artinya apa? Artinya adalah kita wajib melindungi, kita wajib menjaga, melestarikan alam semesta ini. Tidak boleh merusak alam semesta ini. Kemudian yang kedua, tugas daripada
manusia ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, untuk menyembah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah wajib bagi setiap kita, wajib untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita adalah makhluk ciptaannya. Kita tidak ada artinya, dan kita tentunya wajib beribadah, wajib mengerjakan sholat, wajib berpuasa di dalam bulan suci Ramadan, wajib berzakat, wajib menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Kemudian kewajiban tersebut apa saja? Ibadah terbagi menjadi dua. Yang pertama ibadah mahdhu, dan yang kedua ibadah ghairu mahdhu. Ibadah mahdhu adalah ibadah yang secara langsung hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya banyak, diantaranya adalah sholat, kemudian ibadah puasa, kemudian ibadah haji dan lain sebagainya. Sedangkan ibadah ghairu mahdhu adalah ibadah yang kaitannya dengan orang lain. Kita mengunjungi sesama saudara kita, ketika ada orang yang membutuhkan, kita bisa membantu mereka. Kemudian ketika ada anak yatim piatu, maka kita bisa mensekolahkan mereka. Kemudian ketika ada jompo-jompo yang kurang mampu, maka kita bisa memberikan santunan kepada mereka. Maka disitulah kita letakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa RCTV rahimakumullah, nanti kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Pemirsa RCTV rahimakumullah, kita lanjutkan yang tadi. Maka ketika kita menjadi orang yang bermanfaat kepada orang lain, maka disitulah disebut ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Rasul pernah menyampaikan kepada kita semua, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang dapat memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Jadi jangan kita mengatakan kita menjadi orang yang hebat, kita orang yang terbaik, kita orang yang istimewa. Tetapi kalau kita tidak pernah memberikan kebaikan kepada orang lain, kita tidak pernah memberikan bantuan kepada tetangga kita masih kenyang-kenyangan, kita masih enak-enakan, sementara tetangga kita, mereka itu kelaparan. Sementara ada tetangga kita, mereka belum makan, sedangkan kita makan. Itu tidak dapat dikatakan seorang yang baik dan orang yang belum bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya, dan orang tersebut belum menjadi orang yang bermanfaat di hadapan Allah dan orang yang bermanfaat di lingkungan sekitarnya. Pemirsa RCTV rahimakumullah, ketika ada seseorang yang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, apakah dia itu membaca Al-Qur'anul Karim, apakah dia itu puasa sunnah, apakah dia itu berzikir, itu ibadah pribadi. Tetapi ada ibadah yang lebih daripada itu. Apakah itu namanya? yakni ibadah ketika dirinya meninggal dunia, maka amal perbuatan kebaikan pahalanya akan tetap mengalir walaupun dirinya sudah meninggal dunia. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan di dalam sebuah hadis beliau, "Idza matal insanu inqata amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafu bihi, aw waladin sholihin yad'u lahu." Ketika kita selaku manusia, anak cucu Adam, meninggal dunia, mati, maka akan terputuslah amal perbuatan kita. Tidak akan tetap mengalir. Kalau kita dulunya pernah melakukan puasa sunnah, terputus. Kecuali apa? Kecuali tiga hal, kecuali tiga perkara. Yang pertama, sodako jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah anak soleh, soleha yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Yang pertama, sodako jariyah. Apa itu yang dinamakan sodako jariyah? Sodako jariyah adalah ketika seseorang memberikan sesuatu, baik itu di masjid, kepada orang lain, di musola, membuatkan bangunan yang sesuatu tersebut dapat bermanfaat untuk orang lain, sesuatu itu dipakai untuk orang lain,
selama orang lain tersebut memakai pemberian dari kita, kalaupun kita sudah tiada, kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pahalanya itu akan tetap mengalir kepada kita semua. Pahalanya akan tetap mengalir kepada siapa? Kepada orang yang pernah memberikan sedekah jariah tersebut, walaupun dirinya sudah meninggal dunia. Maka disitulah pentingnya sedekah jariah. Contohnya apa? Kita kalau punya rezeki, kita berikanlah pakaian kepada anak-anak kita yang mereka tidak mampu, kepada tetangga kita yang mereka tidak mampu, kepada saudara kita yang mereka tidak mampu. Atau kita memberikan karpet di masjid selama pakaian tersebut, kemudian selama karpet tersebut dipakai oleh orang lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia mendapatkan pahala, dan pahala yang ia peroleh juga akan ditransfer, dan kita pun akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah jariah yang lain ada kalau di kampung masih membuat sumur. Selama banyak orang yang mengambil air dari sumur tersebut, kemudian air sumurnya digunakan untuk memasak, digunakan untuk mencuci, digunakan untuk mandi, digunakan untuk keperluan yang lain, maka orang yang memiliki sumur itu, walaupun dirinya sudah meninggal dunia, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dirinya tetap mendapatkan aliran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa hebatnya sedekah jariah. Maka disinilah para pemirsa rahimakumullah, kalau ada orang yang banyak manfaatnya kepada orang lain, itu sangat luar biasa sekali. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia mereka yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Kalaupun dia tidak memiliki ilmu, maka berilah manfaat dengan hartanya. Kalau dia tidak dapat memberikan harta, berikanlah manfaat kepada orang lain dengan ilmunya. Kalau dia tidak memiliki ilmu, tidak memiliki harta, maka berilah manfaat kepada orang lain dengan tenaganya. Dan yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bihi, yakni ilmu yang bermanfaat. Pemirsa rahimakumullah, apa itu ilmu yang bermanfaat? Setiap kita mungkin berbeda-beda dulunya belajarnya, apakah dari pesantren mana, apakah dari belajar dari ulama mana. Tetapi pada dasarnya setiap kita pasti bisa menyampaikan kebaikan kepada siapa saja. Kalaupun kita selaku orang tua, pasti pernah memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Kalau kita seorang guru, pasti pernah memberikan nasihat kepada murid-muridnya. Kalau kita seorang ustaz, seorang kiai, pasti pernah memberikan nasihat, wejangan, ilmu kepada santri-santrinya. Maka ketika ilmu tersebut digunakan, dimanfaat oleh orang lain, maka tentunya dia akan mendapatkan pahala juga dari ilmu yang pernah ia sampaikan. Pemirsa RCTV rahimakumullah, nanti kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Pemirsa RCTV yang berbahagia, kita lanjutkan. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Bahkan Rasul menyampaikan kepada kita, kita jangan pelit untuk menyampaikan sebuah nasihat kepada orang lain. Balighu anni walau ayatan, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat, walaupun hanya satu nasihat. Kalau memang itu penting untuk nasihat orang lain, maka kita akan sampaikan. Tentunya nasihat tersebut akan bermanfaat untuk kita semua. Pemirsa RCTV rahimakumullah. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga adalah awwaladin sholihin yad'u lahu, seorang anak yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Kalau ada kita di antara kita atau kita sendiri selaku anak, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, berikanlah rahmat kasih sayang kepada kedua orang tuaku ya Allah di alam kuburnya, maka tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kasih sayang, rahmat, tambahan kenikmatan di alam kuburnya. Pemirsa RCTV rahimakumullah, dari nomor 3 tadi, yakni ketika seorang yang soleh memiliki kedua orang tua kemudian mendoakan, maka sudah pasti kalau ia meminta rahmat akan diturunkan rahmat untuk orang tuanya. Ketika ia itu meminta ampunan untuk orang tuanya, maka tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan pintu ampunan untuk kedua orang tuanya. Hadirin pemirsa RCTV rahimakumullah,
Kemudian kalau kaitannya dengan masalah ibadah, apakah kita dapat beribadah di mana saja? Ya, yang namanya ibadah bukan hanya di masjid, bukan hanya di musola, bukan hanya di tempat majelis taklim, majelis zikir, tetapi di mana saja berada. Innamal amalu binniyat. Ketika orang tersebut niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga dapat dikatakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ibadah? Ibadah adalah sesuatu yang dikerjakan oleh orang lain, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan ibadah. Bahkan ketika seseorang ada yang ibadah akhirat, tetapi kalau niatnya tidak ikhlas karena Allah, orang tersebut membaca Al-Quran, orang itu bersodako, tetapi membaca Al-Qurannya niatnya apa? Niatnya ria, ingin dipuji oleh orang lain, niatnya supaya dia dapat dikatakan ahli Al-Quran, maka tidak dapat amalan akhirat. Demikian juga dengan seseorang ketika dia itu infak, kepengen dipuji oleh orang lain, kepengen dikatakan kalau dia itu adalah seorang dermawan, maka tidak dapat mendapatkan pahala akhirat. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di dalam sebuah hadis beliau, kam min amalin yatasawwaru bi surati amalid dunya thumma yasiru bi husni niyati min amalil akhirah, wa kam min amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah thumma yasiru min amalid dunya bi su'in niyati. Berapa banyak ketika ada di antara kita mengerjakan amalan perbuatan dunia, mencari nafkah, berjualan online di media sosial, tetapi karena niatnya ikhlas, murni karena Allah Subhanahu wa taala, mencari nafkah untuk keluarga kita, untuk istri kita, untuk anak kita, maka walaupun pekerjaan dunia, maka menjadi mendapatkan pahala akhirat. Orang itu melakukan pekerjaan dunia, tetapi mendapatkan pahala akhirat, mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ada orang yang mengerjakan amalan akhirat, baik itu ia mengaji, baik itu ia bersodako, ia mengerjakan sholat sunnah, puasa sunnah, tetapi niatnya bukan karena Allah, niatnya karena yang lain, niatnya karena ingin mendapatkan pujian, ria, maka dirinya walaupun mengerjakan perbuatan akhirat, dirinya termasuk mengerjakan perbuatan dunia dan tidak mendapatkan pahala akhirat. Pemirsa RCTV yang berbahagia, demikianlah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kekuatan supaya kita dapat menghindari sesuatu yang dibenci dan dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.